Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menindaklanjuti program pemerintah untuk work from home ataupun bekerja dari rumah, saya Tengku Azhari, guru fikih di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Aceh Tengah. Dalam hal ini kita akan membuat sedikit kajian tentang fikih puasa, karena memang kita sekarang sedang berada di dalam bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melakukan satu ritual ibadah yang merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam, yakni berpuasa. Nah, baik, apa itu puasa? Kita akan membuat sedikit kajian tentang puasa. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama adalah makna puasa. Apa itu puasa? Secara bahasa ataupun secara etimologi, puasa itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari segala apapun juga secara bahasa, karena pengertian ataupun definisi secara bahasa itu lebih luas cakupannya, lebih umum daripada makna secara terminologi ataupun secara syariah. Maka secara bahasa yang dikatakan dengan puasa adalah menahan diri dari apapun. Menahan diri dari berjalan dikatakan berpuasa, menahan diri dari tidak mengucapkan satu kata pun itu juga disebut dengan puasa, tapi itu secara bahasa. Sementara makna puasa pada istilah syariat ataupun secara terminologi syariah, puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu disebut dengan puasa secara terminologi syariah. Nah, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang jadi pertanyaan kita hari ini adalah apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Nah, ini yang akan menjadi fokus kajian kita hari ini. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang harus kita fahami bersama sehingga kita bisa hindari hal tersebut. Yang pertama daripada hal yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang 5 secara sengaja. Nah, ini harus kita pahami. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ke dalam salah satu lubang yang 5 dengan sengaja. Memasukkan, bukan masuk sendiri. Kalau masuk sendiri tanpa sengaja, maka itu dimaafkan. Ya. Nah, memasukkan dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Lubang apa saja yang termasuk ke dalam 5 lubang yang dimaksudkan di sini? 5 lubang tersebut adalah yang pertama lubang mulut, kemudian yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang kubul, kemaluan, dan yang kelima lubang dubur. Nah, maka memasukkan sesuatu benda secara sengaja ke dalam 5 lubang ini dapat membatalkan puasa. Nah, kita akan bahas satu persatu daripada 5 ini. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dapat membatalkan puasa dengan catatan sesuatu itu kita telan. Dengan catatan sesuatu itu kita telan. Nah, artinya kalau sesuatu tersebut tidak kita telan, akan tetapi hanya berada di dalam rongga mulut saja, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Mengapa? Karena para ulama menyebutkan dalam kasus memasukkan benda dari luar mulut ke dalam rongga mulut, maka rongga mulut di sini hukumnya adalah dihukumkan sebagai anggota zahir, sehingga tidak dapat membatalkan puasa. Misalnya, kita memasukkan katakanlah permen atau semacamnya, tapi tidak kita telan, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Baru membatalkan puasa apabila sesuatu itu ditelan. Nah, bagaimana dengan menelan air liur? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ketika berpuasa. Bagaimana hukum menelan air liur? Apakah dapat membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah menelan air liur yang dari dalam rongga mulut tidak dapat membatalkan puasa. Mengapa? Karena dalam hal ini, dalam kasus menelan liur yang ada di dalam rongga mulut, maka rongga mulut kita itu dianggap sebagai
dianggap sebagai anggota batin. Nah, maka sehingga tidak dianggap memasukkan benda dari bagian luar. Nah, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Ya, jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih bahwa rongga mulut kita itu berbeda kasus maka berbeda hukumnya. Kadang-kadang rongga mulut kita itu dianggap sebagai anggota zahir, kadang-kadang juga dianggap sebagai anggota batin. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, salah satu contoh rongga mulut kita dianggap sebagai anggota zahir pada kasus kita memasukkan benda dari luar mulut ke dalam rongga mulut, sehingga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena rongga mulut kita saat itu dianggap sebagai anggota zahir. Sementara pada kasus menelan air liur dalam keadaan sedang berpuasa, rongga mulut kita itu dianggap sebagai anggota bahagian dalam tubuh. Nah, sehingga karena rongga mulut dianggap sebagai bahagian dalam tubuh, sehingga ia tidak dapat membatalkan puasa. Juga salah satu contoh di mana rongga mulut kita dianggap sebagai anggota zahir ketika pada kasus muntah dengan sengaja. Pada kasus kita muntah dengan sengaja, dia dapat membatalkan puasa walaupun muntahannya itu belum keluar bibir, masih berada di dalam rongga mulut kita. Batal puasa. Kenapa? Karena pada saat itu rongga mulut kita dianggap sebagai bahagian luar tubuh. Nah, jadi untuk batalnya puasa pada kasus muntah dengan sengaja, muntahannya itu tidak harus jatuh ke tanah, tidak harus keluar bibir. Di dalam rongga mulut saja itu sudah dapat membatalkan puasa. Nah, ini hal yang berkaitan dengan lubang mulut tadi. Kemudian yang kedua, lubang hidung. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga hidung, dia baru dapat membatalkan puasa apabila melewati batas yang apabila benda tersebut kita takdirkan bentuknya air, maka sampai ke dalam batasan yang kita merasakan sakit. Nah, sedalam itu masuknya benda tersebut baru dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, lubang telinga. Sampai batasan mana kita memasukkan benda ke dalam telinga sehingga dapat membatalkan puasa. Nah, disebutkan bahwa kita memasukkan satu benda ke dalam telinga, dia baru membatalkan puasa apabila kita memasukkan benda tersebut ke dalam bahagian batin telinga. Jadi telinga kita itu ada bahagian batin, ada bahagian zahir, bagian luar, ada bahagian batin. Bahagian luar telinga dianggap bahagian luar adalah sesuatu batasan yang sampai jari kelingking kita. Itu masih bahagian luar. Nah, lewat ke dalam itu maka sudah dianggap bahagian batin. Nah, sehingga kalau lewat lagi, misalnya kita masukkan kapas untuk membersihkan telinga, maka kalau kita masukkan melewati batas masuknya jari kelingking kita, maka itu dapat membatalkan puasa karena kita sudah memasukkan sesuatu benda ke dalam bahagian batin telinga. Kemudian sudah lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Yang keempat, lubang kubul, lubang kemaluan. Nah, ini penting untuk kita bahas karena ini menyangkut dengan hukum fikih agar ibadah kita sah. Bagaimana dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan? Misalnya, walaupun untuk obat ya, misalnya kita memasukkan air atau memasukkan obat ke dalam lubang kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, itu dapat membatalkan puasa. Begitu pula memasukkan benda ke dalam dubur. Nah, itu juga dapat membatalkan puasa walaupun tujuannya untuk berobat. Nah, jadi untuk yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang 5 sudah kita bahas. Dan kalau seandainya nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, sengaja muntah. Nah, muntah dengan sengaja ini dapat membatalkan puasa. Dan muntahannya itu tidak harus jatuh ke tanah, sampai ke bahagian rongga mulut saja itu sudah dapat membatalkan puasa. Nah, karena sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa pada kasus muntah dengan sengaja, maka rongga mulut kita itu dianggap sebagai anggota zahir. Nah, sehingga itu sudah dianggap keluar walaupun belum keluar mulut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersenggama walaupun tanpa klimaks, walaupun tanpa mengeluarkan sperma, bersenggama. Nah, jadi ini juga hal yang penting untuk kita bahas ya. Kemudian yang keempat dari hal yang dapat membatalkan puasa adalah menyengaja mengeluarkan mani walaupun bukan dengan bersenggama. Ini juga dapat membatalkan puasa.
Maka ini harus kita hindari. Kemudian yang kelima dan keenam dan yang ketujuh ini khusus pada perempuan. Yang kelimanya adalah haid. Sedang-sedang seorang wanita berpuasa, maka keluar menstruasi di siang harinya, maka puasanya batal. Kemudian nifas juga dapat membatalkan puasa. Nifas itu darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Itu darah nifas, maka seorang wanita dalam keadaan nifas maka tidak boleh berpuasa. Kemudian wiladah ini melahirkan. Melahirkan juga ini dapat membatalkan puasa. Seorang wanita hamil dalam keadaan hamil tua, tiba-tiba sedang dalam keadaan berpuasa dia, maka melahirkan, maka ini dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya, hilang akal. Nah, hilang akal di sini terbagi kepada 3. Yang pertama gila. Nah, gila ini dia dapat membatalkan puasa walaupun gilanya cuma sebentar. Walaupun wasaf gila itu hanya sebentar, maka ia dapat membatalkan puasa. Yang kedua dianggap juga termasuk ke dalam hilang akal, yaitu pingsan. Namun pingsan ini dia baru dapat membatalkan puasa apabila pingsannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi kalau pingsannya berterusan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ada sadar walau sebentar, maka itu dapat membatalkan puasa. Nah, sementara jika orang pingsan itu ada sadarnya sebentar, kemudian pingsan lagi, nah itu puasanya tidak batal. Dan yang selanjutnya dianggap juga hilang akal, yaitu tidur. Tidur juga dianggap sebagai hilang akal, akan tetapi berbeda dengan gila dan pingsan. Tidur tidak dapat membatalkan puasa walaupun seharian penuh. Nah, dan yang terakhir yang dapat membatalkan puasa adalah murtad. Murtad ini sebagaimana kita ketahui artinya adalah murtad ini adalah keluar dari Islam. Maka orang Islam dalam keadaan berpuasa dia keluar dari Islam, murtad dia, maka puasanya batal. Untuk kajian hari ini kita sampai di sini. Kalau seandainya ada pertanyaan, komentar, tanggapan, kritik dan saran dan sebagainya, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.